أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini berjumpa lagi dengan Ibu di kisah teladan di bulan Ramadan. Hari ini Ibu akan bercerita tentang Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi selanjutnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat cerdas, kritis, selalu tegar dalam ujian, dan selalu semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu istimewanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahkan Allah menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah yang memiliki arti sang kekasih Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 125. Nabi Ibrahim lahir di sebuah tempat yang bernama Padang Aram dan dikatakan oleh sebuah riwayat pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Irak, wilayah Babilonia. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin oleh raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan yang mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Oleh karena sering berkeliling, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim pun tidak mau menjawabnya. Ia terus membuat berhala, dan kejadian ini terdapat dalam surah Al-An'am ayat 74. Hal ini bahwasanya membenarkan bahwa Allah telah mengaruniakan Nabi Ibrahim alaihissalam suatu hikmah dan kecerdasan sejak kecil. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelumnya, dan kami mengetahui keadaannya." Quran Surah Al-Anbiya ayat 51. Saat usianya semakin dewasa, Nabi Ibrahim mulailah memikirkan siapa Tuhannya yang berhak disembah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya-tanya kepada kaumnya yang berasal dari penduduk Iran yang kala itu menyembah bintang dan benda di langit. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memperhatikan ketika malam telah gelap. Ia melihat sebuah bintang dan ia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi ketika bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan terbit.
Beliau berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi setelah bulan itu terbenam, ia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Lalu kemudian ketika Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, dia berkata, "Inikah Tuhanku? Ini yang lebih besar." Maka ketika matahari itu terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi ini dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Dan kejadian ini terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 75-80. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke rumahnya, ia menemui ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak dapat menolong engkau sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutlah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah sehingga engkau menjadi kawan bagi setan." Quran Surah Maryam ayat 42-45. Namun, ayahnya menolak ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam sambil marah. Ia berkata, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Quran Surah Maryam ayat 46. Tetapi Nabi Ibrahim bersabar menghadapi sikap keras ayahnya, bahkan membalasnya dengan sikap sayang dan berbakti, serta mendoakan atas ampunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim melanjutkan dakwahnya untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan meninggalkan tempat patung-patung yang disembahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diajak olehnya. Namun kali ini, Nabi Ibrahim menolak untuk ikut. Dalam keadaan sepi, Ibrahim pergi mengamati patung-patung dan sesajian yang ada di bawahnya, sambil meminta patung tersebut untuk memakan sesajian tersebut. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada patung-patung itu, "Mengapa kalian tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengetahui bahwa patung itu memang tidak mampu makan dan tidak mampu menjawab. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Kemudian Nabi Ibrahim menggantungkan kapak yang digunakannya itu di patung yang paling besar itu. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk diadili yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai berdakwah secara terang-terangan dalam pengadilan itu, dan terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Oleh Raja Namrud berkata, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini, hai Ibrahim?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Patung yang paling besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud pun geram dan kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak? Sedangkan untuk berbicara saja ia tak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bergerak, bahkan berbicara saja ia tak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini,
Maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kemudian berdoa kepada Allah, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Quran Surah Al-Imran ayat 173. Sebuah tempat perapian dibuat dengan kayu-kayu dan bebatuan. Lalu mereka menyalakan api di dalamnya, kemudian mereka mendatangkan manjanik, yaitu sebuah alat yang dapat digunakan untuk melempar Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api dengan kondisi yang terikat. Setelah kayu telah siap mengelilingi Nabi Ibrahim alaihissalam, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Maka api itu pun dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun bersukaria melihat Nabi Ibrahim alaihissalam dilalap api. Namun alangkah terkejutnya para penduduk ketika Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa ada luka sedikit pun. Ternyata Allah telah menjaga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penjagaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan kepada Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api yang sangat besar, sehingga penduduk menjadi takjub kepada mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian dari mereka pun mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun Raja Namrud masih belum percaya dengan agama Allah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hatinya masih saja keras, ia tidak mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya Allah mengutus seorang malaikat kepada Namrud untuk mengajaknya beriman kepada Allah. Namun Namrud tetap pada kesombongannya. Maka datanglah ribuan pasukan lalat mendatangi dan menyerang Raja Namrud. Kemudian seekor lalat masuk ke dalam hidungnya Raja Namrud yang membuatnya sangat kesakitan. Lalu ia memukul kepalanya sendiri menggunakan tongkat besi hingga binasalah Raja Namrud menemui ajalnya yang disebabkan oleh seekor lalat itu. Ananda yang solih dan solihah dan sahabat MDI MTP, demikianlah salah satu kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa pemerintahan Raja Namrud yang kejam. Beliau meyakini adanya tiada Tuhan selain Allah dan meyakini bahwa semua keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang selalu dalam ketaatan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.